Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini kan heboh hari ini begitu kan ya, bahwa ya katanya si Erick Thohir ya lakukan pencitraan dengan dompleng BUMN. Benarkah seperti itu begitu? Ini muncul yang beredar dari berita yang sangat menarik begitu kan ini. Safari Ramadan BUMN ya di 2023 ada lambang Erick Thohir di sini begitu kan ya. Pantas saja mengapa ya banyak yang menolak terkait dengan adanya Piala Dunia U20. Ada kaitannya juga. Kalau itu gol ya, maka kesempatan emas ya bahwa selama ini Erick Thohir benar-benar ada panggung politik di 2024. Untuk gagal, ya gagal di sinilah yang kemudian sudah ada kecewa di situ begitu kan. Tetapi ini sangat menarik begitu kan. Heboh paket sembako bergambar Erick Thohir, netizen kejam Erick lakukan pencitraan dompleng BUMN. Ya, kalau ingin gratis ya disitulah begitu kan ya. Pada hakikatnya saya paling tidak suka orang-orang atau pejabat-pejabat yang kemudian rangkap jabatan PSSI terus kemudian ada BUMN begitu kan. Bukan hanya ragu terhadap kapasitas Pak Erick Thohir begitu, tapi kemampuan untuk fokus mengelola satu PSI saja sudah seperti ini, apalagi ngurus BUMN sana sini begitu ya. Artinya selama ini kalau kita melihat situasi dan perkembangannya, saya rasa Erick Thohir sudah terbaca pencitraannya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, heboh paket sembako ya bergambar Erick Thohir. Netizen kejam Erick lakukan pencitraan dompleng BUMN. Bisa saja seperti itu begitu. Ini kalau dilihat BUMN-nya aja bisa dipakai sebagai alat dompleng. Apakah yang lain juga bisa ini? Misalnya ya dana-dana program untuk bantuan-bantuan rakyat, apakah satu bisa dan mendomplengkan juga oleh politikus ini? Sekedar bertanya sebagai rakyat awam, bukan menuduh ya. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Orang ini majang foto di mana-mana aja ada. Di pohon tanah kosong dekat rumah juga ada. Tanah kosong padahal itu banyak banget duitnya. Orang ini ya. Orang ini sejak lahir sudah kaya raya, punya stasiun TV ya, beli klub, jadi tim sukses hingga karirnya meroket ya. Kenapa? Karena masuk dalam dunia politik itu berbeda dengan dunia kenyataan begitu ya. Di ATM ada juga wajah beliau yang katanya berjuang untuk Indo ya di FIFA ya. Kalau kita tanya langsung ke si FIFA, paling jawabnya orang ngerti orang ngomong opo toh kui. Ini banyak sekali. Datang sendiri ya, ngemeng ke FIFA, ngaku sendiri ya, umumin sendiri, happy-nya sendiri lah, benar atau kagak hanya tuyul dan beliau yang tahu. Ya bisa saja seperti itu begitu. Dalam artian untuk mencari pencitraannya, untunglah gagal ya. Kalau gol, wah ini akan menjadi panggung Pak Erick Thohir sana sini, akan banyak di jalanan begitu kan, mengatasnamakan PSSI, dukung sepak bola sana sini begitu, tahu-taunya ada lambang Erick Thohir di situ begitu ya. Yang nggak boleh beredar itu hanya gambar Pak Anies doang ya, benar juga begitu. Kalau masih dari jajaran di komplotan rezim ya nggak boleh, nah bebas, mau ngapain juga bebas, hahaha ini. Jijik kali lihat mukanya ya, tak tahu malu menggunakan fasilitas negara gratisan, tebal banget. Ini ada pro dan kontra apa yang saya bacakan begitu. Tetapi ini menarik begitu. Inter Milan aja berantakan ya, masa kita pengen berantakan juga ini? Berdasarkan pemeriksaan ya Bawasnis, hal itu tidak melanggar ketentuan kampanye. Beliau Erick Thohir kan Menteri BUMN, mendompleng ini ya kata yang narsis. Beliau saat ini Menteri dan Safari Ramadan BUMN itu kan program beliau. Kok bangun narasi yang begini? Ya bisa saja begitu kan untuk mendompleng suara-suara di situ begitu kan, mendompleng masyarakat ya dengan adanya sembako-sembako seperti ini. Ada wajah Erick Thohir banyak yang beredar, ada wajah PDIP di situ begitu kan. Banyak semua orang-orang yang mencalonkan diri yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, banyak sudah melakukan hal seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Beritanya, heboh paket sembako bergambar Erick Thohir, netizen kejam Erick lakukan pencitraan dompleng BUMN. Ini benar sekali begitu kan, Safari Ramadan BUMN. Wah. Mungkin jangan-jangan Pak Jokowi tidak tahu begitu ya. Gambar wajah Erick Thohir di kantong paket sembako murah ya Safari Ramadan BUMN di 2003 ramai dibahas di media sosial Twitter. Banyak netizen mengecam Erick lagi melakukan pencitraan untuk kepentingan pemilih politiknya yang menuju pemilu di 2024 dengan mendompleng kegiatan dan fasilitas kementerian yang dipimpinnya. Bahkan dia mengatakan ini bukan pelanggaran pemilu ya, cuman pemberian bantuan ya. Catat itu kecuali kalau gambar di kereseknya adalah Anies Baswedan, baru itu pelanggaran berat ya.
sabda Bawaslu, sindir akun cacing ormi. Ini sangat menarik sekali begitu kan ya. Publik sudah paham selama ini kalau Anies Baswedan yang selalu disalahkan begitu kan. Kemana-mana masuk masjid ya belum apa-apa Anies disalahkan. Kok selalu Anies Baswedan disalahkan? Tapi ada yang cerdas dari Twitter ini, dari netizen, bahwa ya ini bukan pelanggaran bantuan ya. Catat kecuali gambar kresek Anies Baswedan ya. Ini sabda Bawaslu. Ini kan sangat menarik sekali begitu kan ya. Jadi publik hari ini sudah pinter, sudah cerdas begitu kan. Bawasnis ya, mana Bawasnis kok diam-diam baik, tulis ya Parlabgr menyindir Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ini bayangkan ini di akun Twitternya ya seperti ini begitu kan, ada ya Erick Thohir di sini begitu. Dan perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan ya bisa saja ya Erick Thohir bisa saja ya pencitraan sana sini begitu ya. Ini bukan pelanggaran pemilu ya, ini cuman pemberian bantuan. Catat itu kecuali kalau gambar kreseknya Anies Baswedan, itu baru pelanggaran berat, sabda Bawaslu. Ya, kena tamparan keras ternyata si Bawaslu begitu ya. Bahkan tapi ada pula netizen yang membela apa yang dilakukan Erick Thohir. Akun @joya stagnan ya S33 menulis bahkan siapapun yang mau nyapres boleh aja asal kompeten. Mau pakai cari muka gimana juga nggak apa-apa asal tidak merugikan. Contoh bawa-bawa isu sara, kalau nggak boleh ya nggak boleh, itu nanti pilihan capres sedikit ya, jadi sedikit ya. Dan orang-orang yang bawa-bawa isu sara itu bisa maju bebas ya. Paket sembako murah dalam kegiatan Safari Ramadan BUMN 2023 dibagikan secara masif di sejumlah tempat seperti Kelurahan Krukut ya, Jakarta Barat, Kamis 30 Maret 2023. Lalu kegiatan ini ditajam Kementerian BUMN bersama PT PGN Tbk. Artinya selama ini kalau kita ini adalah benar bahwa Safari Ramadan BUMN ini kan sudah jelas begitu kan. Ini adalah panggungnya Pak Erick Thohir selama ini begitu. Jadi bagaimanapun Erick Thohir, di polas apapun Erick Thohir, dia tidak akan bisa untuk menjadi capres-cawapres di situ begitu. Karena tidak punya prestasi apa-apa. BUMN sekarang sudah merugi banyak begitu kan ya. Terus kemudian PSSI sudah gagal begitu. Bayangkan begitu. Di mana yang diharapkan oleh Erick Thohir? Kecuali PSSI ini yang kemudian Piala Dunia terselenggarakan di Indonesia. Wah, ini menjadi panggung PSSI begitu kan. Akhirnya mulai sedih hari ini Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena dia mencalonkan diri menjadi PSSI, bisa saja ya Piala Dunia itu adalah sebagai panggung politik mereka begitu. Ya untungnya gagal ya. Karena kegagalan itu sudah tahu dari orang-orang. Wah, ini panggungnya Pak Erick Thohir, semakin jadi ini orang kalau dibiarkan begitu ya. Tapi tahu-taunya ya yang menggagalkan sendiri adalah ya tahu sendiri siapa mereka, ternyata sekerumpulan dia mereka begitu, orang-orang mereka juga begitu kan. Itulah pentingnya politik ya, yang kemudian mencari kambing hitam sana sini begitu kan, yang menyalahkan ada Pak Jokowi sok menjadi penolak di situ, tapi tahu-taunya ya takut dimaksulkan kata Hasto begitu. Ya inilah muncul spekulasi bahwa selama ini ya Erick Thohir ya dan PSS saya rasa ya ada kemunduran besar begitu kan. Jangan-jangan ya melebihi ya kemundurannya mungkin dari Pak Iwan Bule, bisa saja seperti itu begitu. Jadi saya rasa PSSI belum menunjukkan eksistensi setelah kegagalan seperti ini begitu. Saya rasa ini sangat memalukan ya kepada Pak Erick Thohir begitu kan. Berbagai cara dilakukan, tapi ya caranya dengan cara-cara gratisan seperti ini saya kira tidak akan pernah bisa. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honari Podcast Rakyat ini.